Ya, pemirsa, di kesempatan ini saya berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, berjumpa bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Kita ngobrol pintar ya, Pak Kadis. Ya, Siap. terkait dengan pemberitaan kemarin yang telah tayang, Puskesmas Pembantu Desa OPH yang mengalami rusak berat dan kondisinya memprihatinkan. Pak Kadis, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, izin mengganggu aktivitas Pak Kadis sedikit. Ya, tidak apa-apa, dengan senang hati. Puji Tuhan. Pak Kadis, berdasarkan hasil kemarin tim Suara Harapan turun ke Desa OPH, Ya. ditemukan satu pustu yang mengalami rusak berat. Tanggapan dari Pak Kadis seperti apa? Silakan. Ya, baik. Jadi terima kasih terkait dengan pemberitaan kemarin. Memang kemarin juga saya sempat lihat di video. Saya sangat berterima kasih karena tim boleh turun di sana dan melihat kondisi yang terjadi di Pustu OPH. Ya. Untuk diketahui bahwa kondisi kerusakan yang terjadi memang waktu itu yang pas waktu seroja. Jadi memang kondisi seng memang sudah rusak cukup parah. Tetapi juga untuk diketahui bahwa di sistem, di aplikasi Aspak itu pustu tersebut masuk kategori rusak sedang. Itu artinya apa? Untuk kalau kita mengharapkan dana bantuan dana DAK, tentu itu masih menjadi prioritas urutan kesekian. Oh iya. Ya, menjadi urutan prioritas kesekian. Karena kalau dia rusak berat, maka biasanya kalau untuk mendapat anggaran untuk rehab kan, itu kan dari pusat, dari Kementerian Kesehatan, titik koordinat itu sudah langsung di pustu tersebut. Nah, yang terjadi dia masuk kategori sedang. Tetapi dengan pemberitaan informasi kemarin yang disampaikan ini tentu menjadi sebuah catatan penting untuk bagaimana pihak pemerintah berupaya, ya, karena tentu bukan hanya memang kalau kita harapkan dari anggaran dana DAU tentu kan tidak terlalu besar, ya sangat terbatas, tetapi juga tentu karena perhatian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya masyarakat ada di Desa OPH, itu bisa kita siapkan, kita usulkan lewat dana DAU. Lewat dana DAU. Dana DAU. Itu di tahun. Karena untuk diketahui bahwa untuk tahun 2025 itu kan sudah selesai, RKA sudah selesai, sudah selesai, sehingga harapannya tentu harapannya tipis, tetapi bisa juga di saat terjadi perubahan pergeseran anggaran bisa diupayakan lewat perubahan upaya untuk di saat perubahan pergeseran anggaran. Nah, tentu ini juga ya, tentu kami sangat mengharapkan dan tentu dengan pimpinan, kami sampaikan ke pimpinan atau tim APD untuk kira-kira solusi yang tepat seperti apa. Tetapi saya yakin, saya punya keyakinan bahwa pemerintah sangat serius. Jadi kalau masalah-masalah seperti ini tentu menjadi perhatian secara khusus dari pemerintah daerah. Sehingga itu mudah-mudahan harapan ini bisa dapat diwujudkan di tahun 2025. Memang karena RKA-nya sudah selesai. Ya, sidang untuk anggaran indukan sudah selesai. Tetapi masih kemungkinan masih ada upaya-upaya untuk bisa menjawab. Tetapi kalau pun tidak, tentu kan kita harapkan dari
dak fisik tahun 2026. Karena untuk 2025 kita tidak mendapat dak fisik. Seperti itu. Memang terhadap pustu ini memang di dalam perencanaan kita sudah disiapkan masukan di dalam tahun di anggaran 2026. Nah, 2026. Tetapi ya dengan pemberitaan ini tentu nanti kami membangun komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan, melaporkan ke pimpinan untuk mencari solusi yang tepat terhadap persoalan ini. Karena memang kondisinya kita lihat ya sudah tidak layak difungsikan. Dan bukan hanya pustu EPH saja. Oh, masih ada pustu. Masih ada pustu yang lain, Pak. Termasuk pustu yang ada di Wenisu. Dan itu juga saya sudah jadwalkan untuk beberapa waktu ke depan ini sebelum libur. Ya, saya rencana untuk berkunjung ke sana. Siap. Karena itu juga tentu saya juga ingin mengajak tim juga bisa kita lihat secara bersama-sama juga dari pihak lain ya. Saya mengajak untuk nanti kita sama-sama lihat sana supaya kalau memang ini kan tentu harapannya bisa diperbaiki, bisa terjawab. Ya, pergumulan itu masyarakatnya memang cukup panjang karena beritanya kemarin bahwa itu dibangun di tahun 2011 yang memang sudah cukup lama. Ditambah lagi dengan kondisi Seroja saat itu yang mengguncang habis sehingga akhirnya kan sayangnya sudah rusak parah. Nah, kalau musim panas sih tidak apa-apa, tapi kalau musim hujan seperti ini tentu menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita semua. Nah, terkait dengan alat-alat kesehatan yang disampaikan kemarin bahwa belum memiliki atau mungkin sudah memiliki tapi dalam keadaan rusak, mungkin respon Pak Kadis seperti apa? Oh iya, jadi terhadap kemarin dari bidan ya kontrak desa yang juga menyampaikan bahwa alat kesehatan tidak ada, contoh soal kemarin timbangan. Nah, tentu ini juga menjadi perhatian. Nah, ini kalau pustu berarti harus komunikasi dengan puskesmas supaya bisa, jangan sampai, karena setelah beritanya ditayang kemarin, saya sempat berkomunikasi, koordinasi dengan kepala puskesmasnya, tapi kepala puskesmas menyampaikan bahwa waktu itu saat ada rapat itu ada kesepakatan bahwa untuk belanja itu kepala desa siap untuk menyiapkan itu, artinya belanja dari dana desa, sehingga ini sebenarnya terjadi diskomunikasi sesungguhnya. Nah, jadi tinggal nanti ini tugas kami untuk membangun komunikasi dengan kepala puskesmas juga dengan pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, supaya yang belum ada atau rusak tentu kita mencari jalan keluar supaya pelayanan di sana bisa berjalan ya secara maksimal seperti itu, Pak. Terakhir Pak Kadis, terkait dengan di desa itu tidak ada tenaga kesehatan ASN, Pak Kadis. Iya. Jadi memang di pustu itu memang belum ada namanya tenaga ASN. Saya rasa terhadap persoalan ini bukan hanya pustu EPH, tetapi hampir di semua pustu ada. Tetapi kami berterima kasih karena pemerintah desa menganggarkan itu sehingga ada dua tenaga kesehatan, khususnya tenaga bidan, profesi sebagai bidan siap untuk bekerja sama. Nah, tentu mudah-mudahan juga nanti ke depan bisa terjawab. Artinya karena ini kan proses seleksi P3K juga sudah ada dan seterusnya, mudah-mudahan nanti secara bijak tentu dari puskesmas juga mengatur kalau tenaga di puskesmasnya cukup, ya bisa mungkin setidaknya satu tenaga ASN di sana sebagai penanggung jawab untuk merasakan tugas di pustu EPH. Karena kita tahu bersama kalau
kondisi Pustu Dua Paha itu, jalan menuju ke pustunya itu memang sangat-sangat memprihatinkan, Pak. Sangat-sangat memprihatinkan. Kondisinya sangat parah. Seperti itu, Pak. Baik, oke. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya pemerintah tidak tinggal diam. Ya. Pemerintah terus berupaya, berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan misi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang berada di desa Paha dan juga di desa-desa lain, Pak. Kurang lebih seperti itu. Karena itu sebenarnya butuh kesabaran, pergumulan panjang, dan harus terus bersuara dong supaya bisa didengar, sehingga kita bisa mengevaluasi dan kita bisa mengatur pelayanan agar ke depan lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya. Pesan sendiri dari Pak Kadis untuk masyarakat Kabupaten Kupang, apalagi di musim penghujan, ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan, silahkan. Kebetulan momen. Baik, jadi kondisi saat ini sudah musim hujan. Tentu di musim hujan biasanya kan muncul berbagai macam penyakit. Berbagai penyakit, katakanlah demam berdarah, malaria, diare, dan jenis penyakit yang lain. Nah, untuk itu kami ingin menghimbau kepada masyarakat untuk tetap kita menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, supaya jangan sampai penyakit-penyakit yang mestinya kita bisa cegah itu kan karena kan ada yang bisa kita cegah supaya tidak terjadi penyakit. Katakanlah kalau itu kan kebersihan lingkungan, kemudian segala macam itu kan bisa ini supaya jangan sampai terjadi. Oke, itu saja Pak. Siap. Terima kasih buat waktunya untuk merespon terkait pemberitaan ini. Jadi sekali lagi pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjangkau pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat. Terima kasih Pak Kadis buat waktunya. Terima kasih. Selamat sore Pak Kadis. Demikian hasil wawancara saya bersama dengan Bapak Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you.